Buat wargi Jabar yang kami cintai, gerimis yang jatuh malam ini semoga menjadi catatan penting. Uang yang masuk ke kas daerah dan uang yang keluar dari kas daerah. Yang masuk ke kas daerah itu berasal dari pajak kendaraan bermotor, pajak daerah lainnya, serta dana transfer pemerintah pusat ke daerah yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dan dana alokasi umum. Yang pergi tentunya untuk pembayaran kegiatan-kegiatan pembangunan, sehingga ke depan nanti listrik di pinggir jalan menyala disebutnya PCU, jalan halus dengan beton dan hot mix, air mengalir karena drainasenya diperbaiki, irigasinya diperbaiki, saluran airnya diperbaiki, sekolah-sekolah berdiri dengan kokoh, anak-anak bisa belajar, rumah sakit bisa melayani rakyatnya untuk berobat. Tentunya seluruh catatan ini harus kami sampaikan dengan terbuka, karena kami hanya sebagai pengelola, bukan pemilik. Untuk itu, silahkan ikuti laporan dari staf pengelola keuangan daerah yang datang membawa harapan, yang pergi meninggalkan kenangan. Hai Sobat PPKAD, berikut ini saya sampaikan update posisi rekening kas umum daerah penerimaan dan pengeluaran tanggal 27 Oktober 2025 sampai dengan pukul 5 sore hari ini, yaitu realisasi penerimaan sebesar 33.310.210.391 rupiah dengan renya sebagai berikut. Pajak kendaraan bermotor sebesar 17.553.098.200 rupiah. Balik nama kendaraan bermotor sebesar 11.453.468.300 rupiah. Retribusi dan pendapatan lainnya sebesar 4.309.643.891 rupiah. Sedangkan realisasi pengeluaran sebesar 700.532.844 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Belanja bagi hasil pajak rokok kepada kabupaten kota triwulan 3 sebesar 655.116.016.834 rupiah. Belanja bantuan keuangan pemerintahan desa sebesar 6.240.000.000 rupiah. Belanja pegawai sebesar 4.885.638 rupiah. Belanja barang jasa sebesar 14.922.859.084 rupiah. Belanja hibah sebesar 13.494.600.000 rupiah. Belanja modal sebesar 10.193.171.288 rupiah. Sehingga posisi kas RKUD saat ini sebesar 2.334.720.417 rupiah. Sekian update posisi rekening kas umum daerah hari ini. Sampai jumpa di update selanjutnya. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Sebelum saya melanjutkan apa yang saya sampaikan, Pak Gub, hari ini saya sangat happy, sangat bahagia. Ini baru 1,5 bulan saya ditunjuk tiba-tiba oleh KDM. Nggak pakai nanya, nggak pakai ngomong rebana itu apa, gajinya berapa, langsung besok surat keluar. Saya sebagai putra Sriwijaya siap. Saya mengabdikan diri ke Siliwangi, oh gitu ya. Jadi Pak Gub, kami mengucap terima kasih atas dukungan panitia baik dari BJB maupun dari Rebana ya, yang membuat acara ini cepat sekali dipersiapkannya dan juga dibantu juga oleh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Saya belum hafal, panjang banget ya. Jangan-jangan harus dicari nama lain biar lebih gampang dihafal. Kalau nggak dihafal nggak disayang gitu ya. Nggak dikenal nggak disayang. Iya, kadang-kadang saya itu bingung ini apa kepanjangannya. Jadi hari ini Pak Gub yang datang luar biasa. Ini yang kemarin saya panas dingin, apakah yang datang akan banyak? Ternyata banyak sekali yang datang. Terima kasih para hadirin yang mana. Malah ada yang minta datang Pak Gub, ada minta datang. Jadi hari ini yang datang adalah pemilik kawasan industri yang akan nanti saya perkenalkan satu persatu, dan juga ada juga para tenant yang juga sudah hadir dan calon tenant ya, dan juga calon pemilik atau yang minat untuk membuat kawasan industri yang baru ya. Jadi satu hal yang sangat luar biasa menggembirakan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Seluruh para pengusaha yang memiliki komitmen yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan, dan peningkatan kualitas investasi. Itu 3 tahapan. Saya ini orang nggak sekolah, jarang baca. Sekarang waktu mahasiswa banyak baca buku ribuan. Pemimpin itu nggak usah pintar. Pemimpin itu harus cerdas. Pintar sama cerdas beda. Yang pintar itu cukup jadi kasir di bank, karena kan ngitungnya nggak boleh salah. Gitu. Kemudian yang pintar tadi bikin perencanaan, bikin gambar. Pemimpin itu kan merajut, memadukan seluruh apa yang ada. Orang-orang pintar itu diminiz oleh pemimpin, kepintaran-kepintaran itu menjadi satu frekuensi yang nantinya menjadi satu hamparan gambar dan warna. Itulah pemimpin. Karena disitulah yang pintar cukup Pak Helmi. Saya meminta Pak Helmi yang pintar itu untuk bekerja. Jadi dalam diri manusia itu ada intellectual quotient, ada emotional quotient, ada spiritual quotient. Itulah orang cerdas. Nah, sehingga saya memilih itu. Karena memilih itu, pemimpin itu bekerjanya di mana sih? Di alam bawah sadar. Kenapa bekerjanya di alam bawah sadar? Karena dia harus membaca gejala yang disebut dengan fenomena, atau dalam kaidah agama itu tanda-tanda. Karena untuk itu maka pemimpin tugasnya satu, tirakat. Itu bedanya. Kenapa tugasnya satu, tirakat? Karena alam bawah sadar itu bisa ditangkap oleh radar yang bersifat aspek teknikal atau teknokratik. Ada yang bisa dibaca oleh rasa, itu juga teknokratik. Karena bisa membaca itu, maka dia bisa menggerakkan. Sehingga saya sih melihat ya, ternyata orang-orang sukses Indonesia yang jadi konglomerat besar itu sekolahnya SD, SMP. Kenapa dia hebat? Karena dia punya kecerdasan emosi dan spiritual yang sangat tinggi. Karena dia punya kecerdasan emosi dan spiritual, maka pemahaman bisnisnya itu intuitif. Waktu awal intuitif, kemudian setelah intuisinya bekerja, uangnya banyak, maka dia kerahkan teknokrat, para tenaga ahli yang mengelilingi dia, yang pada akhirnya dia bisa membaca seluruh gejala. Walaupun para tenaga ahli ini pada akhirnya mengikuti arah dia. Kenapa? Secara spirit orang secara spiritual, secara emosional dia bisa baca gejala apa yang terjadi, kemungkinan apa yang terjadi, sehingga bisnisnya nggak pernah rugi. Kenapa BJB dijebol orang? Karena nggak pakai intuisi, nggak pakai rasa. Makanya Bapak Ibu belajarlah. Saya sering mempelajari orang-orang kaya. Kadang dia nggak bisa baca tulis. Kok nggak bisa baca tulis? Jualan di pasar, tukang daging, saya kan biasa bergaul sama mereka. Kok kamu nggak pernah ketipu? Karena pakai ini. Dan dia bisa baca orang mau nipu atau enggak. Nah di BJB ini kadang nggak bisa baca mana orang nipu mana enggak. Gitu loh. Peninggalan masa lalu. Nah dalam kasta kebudayaan itu di teman-teman kita itu selalu kan Mas Jiwa cerita ini kan, ada Brahmana, ada Satria, ada Wisa, ada Sudra.
Sebenarnya ini bukan tingkatan manusia, bukan. Ini tingkatan kualitas manusia. Siapa Brahmana? Itu orang-orang suci. Karena dia orang-orang suci, dia tidak boleh melakukan sesuatu. Jadi kalau sifat Brahmana itu, kalau keburukan dibalas dengan kebaikan, itu Brahman. Karena Brahman itu derma. Nah, kalau saya ini masih kategorinya satria, politik. Baik, balas baik. Buruk, balas buruk. Karena politik. Jadi dalam dirinya harus, kalau Brahma itu sudah tidak punya panca curiga. Kalau satria masih punya panca curiga, ada sikap waspada, kehati-hatian. Kenapa? Karena dia mengelola bukan dunia spirit, dunia teknik. Yang di situ ada angka-angka. Nah kemudian Waisya itu Bapak Ibu semua, para pengusaha, hitungannya jelas. Kan saya selalu membagi pengusaha, kualifikasi orang yang ngurus duit itu ada 3. Ada pengusaha, ada pedagang, ada calo, itu 3. Ini kadang-kadang sekarang itu calo bergayanya pengusaha. Nah, saya pernah bahas itu di Kadin. Nah, kemudian yang berikutnya ada sudra. Nah, sudra ini kelompok masyarakat tingkatan material. Jadi ukuran kebahagiaan hidupnya itu, mohon maaf, itu hanya 2, di perut dan di kanjut. Itu kebahagiaannya. Sehingga kalau sudra main judi gitu loh, dia sudra, wajar, sudra. Sudra memenuhi komplek-komplek prostitusi, ya sudra, wajar. Nama sudra, memang kebahagiaannya itu. Lamun bahasa Sunda mah ngeunah dahar, ngeunah sari, itulah sudra. Dia itu ukuran hidupnya adalah tidurnya nyenyak, makannya enak sudah. Makanya Bapak perhatiin orang yang tukang nyangkul, ya kan? Dia nikmat banget makannya. Yang ngebeca, bukan bentuk sudra dari tingkatan spiritual ya. Tapi di gaya materialnya itu kan rakyat jelata, masyarakat biasa gitu loh. Masyarakat biasa. Yang itu ini ada level bawah. Jadi tugas pemimpin pada mereka itu cuma 2. Udah penuhi isi perutnya, kemudian lancarkan isi kanjutnya, itu 2. Tidak boleh dihalangi. Nah, apa yang berbahayanya itu adalah karakternya sudra jadi satria. Ini kenapa agak kacau sekarang ini dalam dunia birokrasi kita, politik kita adalah orang yang karakternya sudra jadi satria. Kalau rapat nggak mau ngejelimet, gancang, nanti maaf loh, satria itu udah nggak boleh tergoda oleh uang, sebenarnya itu gitu loh. Tergoda oleh perempuan nggak usah lagi. Kenapa? Dia andai kata tergoda tidak mempengaruhi pikirannya dan keputusannya itu dia netral. Nah, ini penting. Nah, ini yang saya sampaikan. Kenapa ini saya sampaikan penting? Karena sebenarnya saya itu dari dulu membangun tuh nggak pernah kayak Pak Helmi detail tuh. Saya tuh nggak bisa bacain paparan, Pak. Nggak bisa. Udah, nggak mau saya. Kenapa nggak bisa? Ngapain? Saya bacain paparan itu bukan pemimpin. Bukan, kenapa? Itu bukan karya saya, itu karya staf. Nah, saya selalu nyampein original. Apa sih yang problem-problem di kita yang teknokratik udah, gambar udah bagus, rencana kerja sudah bagus, sudah. Perencanaan pembiayaan pasti ada. Di Indonesia ini apa yang menjadi susah itu menyambungkan seluruh itu menjadi sebuah rangkaian cerita. Problem pengusaha Indonesia ini apa sih? Saya tahu betul. Bebasin tanah, ditipu calo tanah. Saya kan tahu. Calo tanah, spekulasi lebih dulu. Belinya 200. Begitu pembebasan bertahan di angka 2 juta. Ini, Pak. Ini problem di sini. Setelah beresin beresin tanah, mau ngebangun, ngurus izin lokasi, prosedural banget. Oh, nanti ada analisis dampak lingkungan, nanti harus mendapat rekomendasi dari AMDAL Lalin. Panjang kok, kalau bisa sampai muter. Walaupun hasilnya lucu-lucu. Ada analisis AMDAL Lalin, ada pabrik pinggir sungai di tikungan, gitu loh. Ada IMB, ada yang bikin pagar nyampe ke jalan provinsi ke depan. Apa? Kenapa? Karena semua birokrat itu bicaranya bukan di fakta. Semua birokrat itu bicaranya di narasi. Karena di
generasi birokrat tuh sibuk ngurus titik koma. Persis mobil Tronton. Yang mobil Tronton tuh yang gear bukan mobilnya, tapi suratnya. Dapat surat gear, habis surat gear besok nanya mudun lagi. Itulah Indonesia. Itu udah jawabannya. Sehingga hari ini misalnya saya gear mobil nggak usah sama dinas perhubungan. Masukin aja ke bengkel aslinya itu. Apa namanya istilahnya? Ke ATPM aja masukin, gitu loh. Nanti ATPM yang memberikan rekomendasi layak atau tidaknya mobil ini berjalan. Itu. Kemudian kalau besok mobilnya mundur lagi, dia yang kita pidana. Kenapa? Dia mengeluarkan rekomendasi teknis yang palsu. Sederhana. Ngapain birokrat nyekolahin orang ngeri itu? Nggak usah, cukup tunjuk aja. Kita ini kan gear. Nanti setiap masukin kirnya ada yang 50.000, ada yang 100.000. Yang dimasukin tuh ininya. Yang diperiksa bukan mobilnya. Yang diperiksa adalah pengajuannya, ada titipannya nggak di situ. Gitu loh. Tepuk tangan lagi kan lucu. Makanya negeri yang paling lucu, saya jadi gubernur banyak melucu. Kenapa? Biar kelucuannya menjadi terarah. Nah, ini jadi itu problem. Nah, kemudian setelah keluarlah izin lokasi, AMDAL, AMDALALIN, segala macam panjang itu, yang berikutnya lagi mulai bangun. Mulai bangun berhadapan lagi apalagi orang di sekitar. Ada kelompok ormas, ada kelompok LSM, ada kelompok ini. Masing-masing batu dari saya, pasir dari saya. Awas, stop, urusan panjang. Panjang lagi. Tenaga kerja dari saya yang kerja. Repot lagi, Pak. Apalagi yang terjadi? Harga mahal lagi, Pak. Harga pasir suplainya mahal. Kemudian bahan pasirnya dikurangi. Dia kerjasama dengan siapa? Penambang, Pak. Liar-liar tuh, borok tanpa pajak, barang-barang. Saya tuh paham siklus itu, Pak. Nah, siklus saya paham. Nah, setelah itu aja pabrik selesai. Apalagi tenaga kerja, Pak, percaloan. Setelah itu apalagi? Berhadapan dengan kualitas tenaga kerja. Kenapa? Tenaga kerjanya kalau ditegur bawa pasukan sekampung. Jadi kalau nggak ada pemimpin yang menyelesaikan, investasi di kita ini stres, Pak. Capek. Rumit. Jangankan, mohon maaf ya, jangankan pengusaha, Pak. Saya gubernur aja. Kalau aku jadi pengusaha nggak mau, pusing. Buat. Gitu loh. Nah makanya hari ini diperlukan pemimpin yang menabrak seluruh sumbatan-sumbatan itu. Dia harus maju terus saja ngurus teknis. Nah karena ngurus teknis maka dia harus merajut itu menjadi siklus. Makanya saya ingin merubah siklus itu. Siklusnya adalah pertama tugas. Tuh ya di provinsi pada memang susah birokrasi mah kalau nyen istilah saya jadi gubernur nggak apa terus sekarang kan. Dinas penanaman modal 1 pintu. Padahal cukup kalimatnya dinas investasi. Udah, ganti, Pak. Kalau boleh. Tapi kan nanti undang-undang lebih panjang, Pak. Pak, saya pusing, Pak. Padahal cukup aja. Dinas investasi, udah selesai. Mau kemana? Ngurusin izin di mana? Dinas investasi, selesai. Brand. Nah, ini yang harus dilakukan. Sehingga apa sih? Pertama, perizinan. Oke. Perizinan itu sudah akan ada batasan. Kemudian Bapak itu kasih alarm agar nanti tidak ribut lagi masalah dana yang berputar dengan dana yang diendapkan. Gitu loh. Dana yang berputar dengan dana yang diendapkan itu cukup selesai dengan satu, Pak. Konektivitas sistem antara Kemendagri dengan Kemenke, sehingga Kemenke bisa membaca data harian, tidak menunggu laporan dari BI yang dibuat laporannya dalam sebulan sekali tiap tanggal 30. Nah itu bisa, Pak, di sistem dibuat. Dibikin alarmnya bagaimana? Bapak periksa data setiap hari terkonek dengan dinas layanan, dinas penanaman modal kabupaten kota. Dikasih ini, Pak, dikasih waktu yang antara memasukkan data dengan keluar data harus berapa hari. Misalnya kalau harus 5 hari atau 3 hari, maka di atas 3 hari di handphone Bapak alarm. Di sistem Bapak udah alarm. Sudah ada nit.
ini belum berproses di mana. Nah, itu diperlukan nanti orang dari pegawai Bapak untuk langsung mengkonsolidasi, mengkoordinasikan masalahnya di mana. Itu tugasnya. Kan ada itu, jadi di dunia maya itu nanti ada tim selancarnya. Dia berselancar melihat dalam setiap hari, membaca seluruh perizinan yang dimasukkan. Ini penting. Nah, saya tuh jadi kalau saya belas WA cukup oke, Pak, karena WA saya tuh penuh, Pak. Kebanyakan kan mau kemoterapi, Pak, ongkosnya nggak ada, segala macam. Jadi saya jawab dari Bapak, oke, setuju gitu loh. Karena ngetiknya juga saya panjang lah, udah oke gas pokoknya gitu lah. Nah, ini penting, Pak, harus ada batasan, nggak bisa kayak gini lagi. Dan komplain itu jangan dari pengusaha, komplainnya dari kita penyelenggara. Ada yang disebut dengan, harus ada yang disebut orang khusus supervisi quality. Jadi birokratnya itu di badan layanan itu nanti orang ada yang mensupervisi tentang apa problem. Nah, ketika di perizinan itu problemnya apa, jangan mereka yang nyelesain, Pak, kita. Sehingga nanti di kantor di kantor badan investasi, ya kan, kita mau resmiin di sini nih, diantaranya kan, itu bagian di daerah. Itu konsultan andalalin, konsultan andal, suruh ngantornya di badan layanan. Gitu. Kadang-kadang konsultannya nggak baik. Kenapa? Duitnya diambil, izinnya alasannya tidak terkoneksi. Harus kita membantu. Saya ngasih contoh ini di mana sih? Sederhana. Saya ngasih contoh ini di pengaduan lembur Papua. Sederhana. Di lembur Papua tuh orang yang ngadu ambulannya ada, Pak. Orang yang ngadu dokternya ada, Pak. Saya siapin. Orang yang ngadu itu lain kas yang saya miliki dari biaya operasional gubernur. Pengacaranya ada, Pak. Pengacara ada. Sehingga begitu masuk data, kamu masalahnya apa? Hukum. Langsung pengacaranya bergerak pada waktu itu. Bahkan itu non APBD. Ini masalahnya apa? Oh, ini harus diantar ke rumah sakit. Supir ambulannya udah jalan, kamu jalan. Nanti bensin jalan, ditransfer uangnya. Itu dari saya gitu. Setelah itu apa lagi? Ini masalahnya apa lagi? Oh, ini masalahnya sekolah. Itu selesai. Hanya dikerjakan oleh 3 anak yang non ASN. Si Windy, Haji Mumu, si Mega. Setelah 3 itu terkenal itu sekarang. Begini, sampai canda-canda, hai, pagi ini apa masalahnya? Ini Pak, ada yang dari Demak pagi ini. Masalahnya apa? Anaknya SD diberhentikan. Kok ngadunya ke sini? Nggak tahu. Nah, terus dia bilang bantu aja lah, nggak apa-apa, luar daerah juga kalau ada uangnya. Jangan, Pak, ternyata anaknya di sekolah SD yang sebulan 1 juta. Artinya dia melakukan sesuatu tidak sesuai kapasitasnya. Bapak nggak boleh ngasih pembelajaran buruk bagi dia dan bagi yang lain. Cukup kasih ongkos pulang aja 500, Pak. Pulang ke Demak. Ini keren loh. Itu saya latih cuman dia terus saja, nggak terlalu banyak normatif, mulak di birokrasi itu. Nah, ini dibuat sistemnya begitu, Pak. Sistemnya begitu. Jadi saya bolehlah cerita. Saya waktu jadi bupati dulu, di kantor saya itu ada itu Asep Supriyatna. Asep Supriyatna itu sekprit saya. Itu sekprit, di belakang saya kasih meja besar, waktu itu dikasih zaman laptop pertamanya, kasih laptop. Itu pengusaha yang bikin izin lokasi zaman itu belum serumit hari ini. Itu cukup bawa stempel. Seluruh proposal perencanaannya dibuatkan oleh kita punya tim. Itu dibuatkan, sehingga saya kasih tahu ya, sebelum sistemnya kayak sekarang, ada izin yang keluar 1 jam, saya jadi bupati. Jadi sekarang memasukkan jam 7, jam 8 sudah saya putuskan dengan rapat dengan tim teknis Pemda Kabupaten. Kemudian jam 8 izinnya sudah keluar izin. Itu waktu itu, sehingga waktu itu saya pimpin daerah saya, Purwakarta mengalami booming investasi. Cepet. Nah, bisa nggak begitu? Gitu loh. Jadi kalau nanti di badan pelayanan itu langsung di situ, mau pilih konsultan mana, suruh baris aja. Ini konsultan ini, konsultan ini, konsultan ini. Dan konsultan itu sudah terverifikasi menjadi konsultan baik, bukan asal konsul. Kemudian pulangnya bawa duit akuntan, jangan.
Nah itu, ini teknis itu pertama. Itu si perizinan harus dibuat seperti itu karena saya tahu Indonesia ini yang tidak selesai itu teknis dan teknisnya itu di luar nalar prinsip perizinan. Udahlah kita jujur. Nah ini pertama. Yang kedua adalah yang saya lakukan itu menyelesaikan orang tidak lagi diganggu nih Mas Joko di Subang diganggu sama preman gitu. Makanya WA saya udah saya datengin aja. Kenapa gubernurnya udah dateng Pak? Harus naon sia teh. Karena nggak bisa itu diajak ngomong pakai bahasa pengusaha, nggak bisa. Bapak pakai jas, pakai dasi, ngomongnya pakai bahasa pengusaha habis Bapak. Kenapa? Beda. Ini urusan perut dan kanjung. Nggak bisa. Ini caranya. Makanya kemudian maka dari itulah misalnya gampang sekali. Maka nanti ada tim teknis dari badan layanan. Tim teknis badan layanan ada tim supervisi yang melindungi gitu loh para pengusaha dari gangguan. Bagaimana? Siapin oleh Bapak di tempat Bapak ada Brimob, ada Marinir, ada Kopassus. Begitu ada gangguan tim supervisi dan itu nanti akan saya pasang di kantor presidenan Pak. Kantor gubernur wilayah pakai itu menjadi tim. Yang 7 wilayah itu cukup di kantor gubernur wilayah Cirebon. Pikir di situ badan layanannya. Di situ nanti timnya, pada ada gangguan turun tuh, Kopassus bersenjata, Brimob bersenjata, Marinir bersenjata, sama Polsek langsung turun di bawah komando kita. Gubernur kalau masih berat, gubernur turun. Selesai Pak. Ini selesai. Dibikin begitu berhasil. Kenapa? Pada akhirnya Pak, orang Indonesia itu bisa dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Apalagi orang Jawa Barat, asal konsisten. Saya mengendalikan pertambangan yang itu berpuluh-puluh tahun gak ada yang berhasil. Berhasil Pak. Bisa Pak nutup pertambangan di wilayah Parung Panjang. Itu gak bisa. Nurut Pak. Kenapa? Konsisten. Caranya jangan mau dikasih duit, selesai. Udah. Tapi kalau mau masih diajak ngomong gak bisa. Bersih Pak, semua pertambangan mulai rapi sekarang. Kenapa? Konsisten. Pada akhirnya semua orang takut manakala kita tidak bisa disuap. Itu caranya. Nah, kemudian apa konektivitas? Ini kan sederhana. Saya ini kan orang konektif, mengkonektivitaskan. Di wilayah Reban itu apa? Kuncinya di mana Pak? Timban Pak. Pelabuhan. Problem pelabuhan apa sih? Tol. Tahu problemnya apa? Ya di jasa marganya Pak, gitu. Tapi kan akhirnya semua orang berkebutuhan Pak. Gimana? Ya saya juga nggak tahu bahwa itu akan terjadi. Saya kan nutup tuh semua tambang. Karena nutup semua tambang, maka tol-tol ini kekurangan bahan pasokan. Karena kekurangan bahan pasokan, akhirnya nyari gubernur. Karena nyari gubernur semua ngumpul. Pak Deddy oke, saya bilang kita buka. Tapi Pak Timan beresin dong cepat. Akhirnya saya hari ini connect tiap waktu saya bisa telepon segala macam. Nah Pak Deddy apa yang dilakukan? Jadi punya daya tawar. Nah setelah itu bagaimana cara mengkonektivitaskan agar tambang ini kemudian tidak merusak infrastruktur jalan, tidak menimbulkan pencemaran? Gampang banget ngitungnya. Bagaimana? Pembeli di kawasan industri sebagai pengembang infrastruktur dengan tambangnya dibikin MOU. Langsung dihitung berapa kebutuhannya, dibikin kontrak. Agar apa? Agar ada kepastian pasokan dan harganya murah. Nah, bagaimana? Tidak ribut lagi di pajak. Pajaknya bagaimana pendapatan daerah agar masuk dan kemudian juga masuknya harus untuk infrastruktur lagi, maka tinggal dihitung kandungan berapa yang dibutuhkan kirim ke sini. Pak, kebutuhannya adalah sekian, udah 500.000 meter kubik yang dikirim. Oke, 500.000 meter kubik, berapa pajak tambangnya? Bayar dong. Nah, masukin pajak tambangnya. Tapi pajak tambang ini harus berkomitmen untuk apa? Untuk 3 hal. 1, membangun infrastruktur jalannya. Yang kedua, merecovery lingkungannya, reboisasi di sekitar tambang. Yang ketiga, menyelesaikan kemiskinan di wilayahnya. Ini yang lagi saya urusin. Kenapa? Tadi berhubungan dengan kemiskinan di wilayah Rebana. Ini yang ingin lagi saya dorong. Kenapa?
Para pengusaha ini bayar pajak dalam setiap tahun ke negara. Tapi pengusaha diganggu oleh masyarakat di sekitar. Kenapa? Karena duit pajaknya yang dibayarkan itu tidak balik ke wilayah di mana usaha itu berada. Ini problem Jawa Barat. Ada pabrik di sini menghasilkan 124 miliar pajak dalam setiap tahun. Di pabrik itu kan saya punya hitungannya. Kemudian di wilayah itu masih kekurangan air, anaknya cuma lulusan SMP, gangguan ISPA. Padahal per tahun pabrik itu bayar 124. Akhirnya pabrik itu harus berurusan lagi, harus bikin sembako tiap bulan, bangunin pipa air bersih untuk warga, bangunin sekolah. Lu negara ngapain? Gitu loh. Udah pungut pajak dari pengusaha negaranya, tapi pengusaha harus keluar lagi. Kenapa? Kalau nggak kasih itu warga bawa golok. Kalau Agustusan nggak dikasih main rebutan, ngamuk. Kenapa? Rakyat ngamuk wajar. Wajar orang rakyatnya miskin tidak dapat efek industri. Wajar. Yang salah apa? Negara ngambil uang tapi tidak dikembalikan kepada rakyat. Ini selesai. Dan saya nggak nyalain pengusaha. Nah, apa yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan 3 hal. Pertama, duit pajak dari pengusaha harus bangun infrastruktur yang terkoneksi. Tol, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa. Bila perlu ke depan tol tuh nggak usah lagi pakai dana pinjaman atau orang luar negeri bangun tol di kita. Bagaimana? Konsorsium antar kabupaten, konsorsium antar provinsi bangun tol bersama, mampu, bisa. Nanti mulainya 2027, 2028 saya udah sanggup nyiapin 6 triliun untuk konsorsium tol, sanggup saya. Tapi jangan sekarang, karena yang kebutuhan CIROH-nya belum pada selesai. CIROH, CIC, kan masih banyak janda-janda tua yang harus aku santuni kan, serius. Nah, kemudian ini kan selesai. Jadi apa? Infrastruktur terkoneksi. Termasuk bandara kan kita sudah punya infrastruktur. Kemudian penanganan bencana, termasuk di dalamnya jaringan irigasi, jaringan air bersih, sungai. Kenapa? Karena konektivitas ini. Nah, kemudian nanti untuk apa? Pertanian, perkebunan. Dan dari situlah nanti diceritain, bangun drainase ini dipungut, berhasil dikumpulkan dari pajak perusahaan. Bangun ini, semua ini kan udahlah Indonesia ini kan hampir ya sedikit mudah-mudahan tercapai. Lebih dari 2000 triliun kan dari pajak. Ya sudah, kita ini bangun negara duit pajak kok. Siapa? Kelas menengah atas. Kelas menengah bawah kan paling PBB dipungutnya oleh kabupaten, gitu loh. Kan yang bayar pajak, pengusaha yang dipotong, gaji yang dipotong pajak kan yang di atas UMK kan, gitu loh. Nah ini kan untuk itu ya kelas menengahnya harus dijaga. Ini penting saya ngomong nih, karena ini saya ngomong dengan kelas menengah. Saya kelas menengah harus dijaga, Pak. Kenapa? Karena kelas menengah ini menggerakkan ekonomi. Dia menghasilkan lapangan kerja, tenaga kerja, bayar pajak. Nah, kelas bawah itu disubsidi, makanya bentuk subsidi pendidikan, kesehatan, subsidi perumahan, terus ini harus di sini. Tapi kan duit subsidi yang dibayarin ke kelas menengah ke bawah ini kan harus dihasilkan duit. Duitnya diperoleh dari mana? Iya, dari kelas menengah. Makanya kelas menengahnya harus dibikin jadi nyaman. Nggak bisa dibikin kaum borjuis dengan proletar diaduin, nggak bisa. Karena proletar ini dihasilkan uangnya dari borjuis. Dua-duanya harus dijaga keseimbangannya. Yang satu diangkat, yang satu dipuji. Ini tugasnya. Jadi kelas miskin itu tugasnya adalah diangkat derajatnya untuk jadi kelas menengah. Kelas menengah yang bayar pajaknya tugasnya dipuji dan diajak jujur. Jadi kalau pengusaha jujur aja, pengusahanya menjadi pengusaha hitam, kesalahannya bukan hanya kesalahan pengusaha, birokratnya juga birokrat hitam. Nah, itu gaya khas Indonesia itu. Nah, ini harus jalan, Pak. Kelas menengah harus didorong tumbuh. Bagaimana kelas menengah didorong tumbuh agar kemudian ekonominya rasional? Ya, para pemerintahnya juga tegas. Jadi jangan ada manipulasi pajak,
Jangan ada misalnya pertambangan di mana, manipulasi pertambangan saya mah tahu lah. Kalau izinnya 5 hektar, nambangnya 50 hektar. Kemudian izinnya di sini, nambangnya di sini. Tahu Pak. Itu cara-cara. Itunya nggak boleh dong, harus konsisten. Nah, kemudian setelah itu apalagi kelas menengah barunya harus dilahirkan. Bagaimana kelas menengah baru dilahirkan? Anak-anak yang di lingkungan industri itu disekolahin D3 teknik dan harus di mesin, nggak boleh tinggal di kampung. Kenapa? Culture-nya tidak mendukung untuk pembentukan karakter. Saya tuh pengalaman nyekolahin anak sampai 300. Walaupun akhirnya saya dilaporin kemana-mana. Saya dulu waktu jadi bupati, saya tuh nemuin orang kok, saya bilang ini orang sini kapan jadi manajernya. Akhirnya saya bikin program pendidikan, waktu itu adalah sekolah manajer. Anak office boy, anak security, anak tukang mikul, anak di lingkungan di situ. Saya sekolahin tuh, diseleksi, saya sekolahin sekolah manajer. Saya didik bagaimana cara bangun jam berapa, mandi jam berapa, sholat subuh tepat waktu, kemudian nyemir sepatu, pakai sabuk yang pas, belajar naliin dasi, belajar cara duduk, berbahasa Inggris dengan baik, teknokrasi dari mulai tidur, tidur sampai tidur lagi itu ada pemandunya. Satu orang membimbing 10 orang bentukan karakter. 3 tahun hari ini mereka sudah di Jepang, sudah di mana-mana. Tapi ujungnya saya dilaporin ke KPK oleh orang yang tidak suka, gitu loh. Akhirnya tidak diteruskan program itu. Saya meminta program itu teruskan. Kenapa? Ini kelas menengah baru Pak. Nggak banyak dilahirin, setahunnya cuma 300. Tapi 300 itu pegang 300 perusahaan. Tuh. Nah, ini harus Pak lahir kelas menengah baru di kawasan itu. Kenapa? Agar tumbuh ekonominya, kan gajinya tinggi. Dia nanti mempekerjakan asisten rumah tangga, punya driver, punya tekam kebun. Satu orang bisa minimal 5 gitu. Kalau gajinya sudah 50 juta, minimal punya 5 pegawai. Kan ini penting. Nah, ini setelah ini kemudian lahir kelas menengah baru. Nah, kalau lahir kelas menengah baru, maka nanti tidak akan lagi ada orang yang tidak mau kerja, tapi ingin dapat penghasilan dengan menjadi preman yang terorganisir. Ributnya di mana sih ini? Di limbah. Tahu saya. Di limbah itu. Pokoknya kamu tadi bikin ke orang, oh jangan salah. Limbah itu 10% dari total barang yang dikeluarin. Itu 2 miliar, 3 miliar per orang. Maka dan kemudian karena dia dapat uang banyak, maka logikanya adalah kekuatan massa. Maka massanya diperbanyak tiap hari. Anak-anak jadi bajuin tuh, sampai itu diajak minum. Wah, tugasnya cuma itu aja, geruduk. Nah, kalau gini terus investasi tidak akan nyampe. Harus dipotong. Dengan apa? Negara hadir. Limbah boleh, diambil boleh, tapi perusahaan harus terbuka juga. Limbahnya dilelang terbuka aja. Ini kan persoalannya kadang-kadang perusahaan itu menekan pemerintah harus terbuka, perusahaan juga kadang-kadang nggak mau terbuka. Terbuka aja, Pak. Ada layanannya, sehingga orang ikut aja tender. Kan nggak ada masalah. Ini kan cara. Nah, ini yang saya berikan contoh. Pengusaha sering ngeluh, tapi saya ngasih WA ke seluruh manajer HRD di Jawa Barat, nggak ada satupun yang ngeluh. Artinya takut untuk mengeluh. Mengeluh aja takut, apalagi kawin lagi. Nah ini. Nah, seluruh sistem ini nanti kan harus terkoneksi dengan apa? Apalagi makanya itu yang disebut dengan konektivitas, kebutuhan. Problem kita apa sih? Pengusaha itu satu penyediaan listrik. Akses gubernur terhadap direktur PLN yang dekat. Agar apa? Agar supporting, Pak. Nah, Dirut, tolong ini dong. Dengan teman-teman Danantara deket, kenapa? Nanti ada gas. Di Indonesia ini Pak, kalau nggak kenal susah Pak. Bisa ngantri panjang begini tuh Pak. Karena kebetulan saya deket, gitu loh. Ini deket. Nah, deket ini akan bisa mengorkestrasi seluruh kebutuhan. Nah, makanya orang Sunda itu, kata orang Sunda, pemimpin itu kaluhur sirungan kanap akara. Makanya bahasa saya bisa ngomong dengan presiden, bisa ngomong dengan para menteri, bisa ngomong dengan para dirut, saya bisa ngomong dengan mereka.
dan saya bisa komunikasi cepat dengan mereka. Nah kemudian saya juga harus bisa ngomong dengan rakyat. Nah icih, reka jual tanah, hese, pejitan hela. Kan harus begitu pemimpin, Pak. Kan gitu loh, nggak bisa lagi pakai bahasa begini, nggak bisa. Nggak bisa, Pak, dia harus mengerti. Mengerti pemimpin itu harus mengerti bahasa elit, harus mengerti bahasa rakyat jelata, dan harus tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, inilah tugasnya. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih lah Pak Helmi bersedia untuk jadi Dirut Rebana. Saya ingin buktikan pada Indonesia bahwa pecatan TPRI bisa sukses memimpin negara. Tambah lagi, orang yang tidak lulus OJK bisa sukses jadi Rebana. Orang yang tidak lulus OJK itu bisa berhasil gitu apa? Nanti tinggal diuji, orang yang lulus OJK dan komisaris BJB lebih hebat nggak dari Pak Helmi? Itu ukurannya Pak Helmi ya? Kita buktikan, Pak. Gitu. Kayak saya ini, Pak, orang yang tidak lulus cabak angkatan darat bisa jadi ini gubernur. Orang yang ditinggalkan oleh istrinya bisa sukses. Jadi di diri saya itu tidak berlaku kalimat bahwa di balik suami yang hebat ada istri yang kuat. Nggak ada, Pak. Saya tanpa istri bisa kuat, Pak. Nggak berlaku. Nah, ini padahal ada yang kuat. Di balik anak yang hebat ada ibu yang kuat. Itu yang benar. Di balik anak yang hebat, karena seorang laki-laki itu kekuatannya itu di ibunya. Jadi begitu dia dekat dengan ibunya, sayang sama ibunya, walaupun sudah tiada akan menjadi spirit dirinya, dia akan menjadi orang sukses. Di mana-mana saya temuin, orang-orang yang sukses itu rata-rata adalah penyayang ibu. Jadi keberkahannya di ibu, bukan di istri. Penting bagi saya. Inilah cara ya. Jadi cara saya itu hanya ini aja, cara pemimpin. Saya dulu pemimpin saya dianggap desa, kampung, segala macam. Dia tetap mempertahankan identitas gaya itu sampai hari ini. Dan saya ingin membuktikan bahwa kita akan sukses dan berhasil. Dengan karya nyata, bukan dengan kata-kata. Nah dari situlah maka saya boleh menjelaskan dong. Saya mungut pajak dari masyarakat, ya bisa dilihat bagaimana pembangunan infrastruktur jalan di Jawa Barat hari ini. Bagaimana pendidikan yang tahun depan sudah gratis untuk masyarakat miskin sampai sekolah di swasta. Kita siapin bajunya, kan gitu loh. Kita siapin bajunya, sepatunya kita siapin tahun depan. Untuk anak kemudian bagaimana layanan rumah sakit kalau kita didorong pemerintah hadir dalam setiap kesulitan. Kemudian bagaimana listrik terkoneksi, masyarakat miskin mendapat listrik 100%. Bagaimana drainase, penanganan banjir segala macam, seluruh kelengkapan provinsi sudah disiapkan. Saya sudah sampai menyiapkan per kilometer jalan provinsi. Nanti ada gedung yang di situ ada mobil ambulan, di situ ada dokter, di situ ada bengkel, di situ ada mobil derek, dan di situ ada pos pengamanan. Saya ingin menciptakan Jawa Barat itu kayak di negara-negara lain gitu, keren gitu loh. Gubernurnya bolehlah kampung tapi rezekinya kota gitu. Gitu ya, pokoknya semangat. Jadi kalau yang begini-begini yang ngomong bahasa Inggris cukup Pak, itu aja. Cukup Pak Helmi ya. Nah, saya tidak perlu pintar bahasa Inggris karena saya bisa menggaji para penerjemah dengan baik. Jadi itu sajalah, pokoknya semangat. Kalau investasi di Jawa Barat dijamin aman. Kenapa? Karena ada gubernur yang duda 24 jam standby. KDN, Kang Duda merajalela. Ini boleh terakhir lah. Ini kan brand Pak. Ini kan kemampuan gini. Dulu kalau dengar status Duda, status janda itu orang menjadi risih. Saya tidak Pak. Saya mengelola status Duda itu menjadi marketing yang luar biasa. Itu cara seorang pedagang yang lain. Dulu saya bangga jadi Duda. Keren banget. Kenapa? Duda itu saya kan kayak kemarin ada yang video saya ngobrol sama Kanaya, tangannya digini-gini disebarin di mana-mana. Saya tenang aja. Ayo mah Duda bebas. Kalau Pak Yusuf nggak boleh. Bapak lihat pegawai di sama terus tangannya gini video, Bapak kurangnya sudah perang Pak. Pilih katanya. Cicing di apa di luar? Pasti Pak Yusuf pilihnya saya mah di luar gitu. Kalau berguru kesetiaan Pak Yusuf bergurulah pada Pak Joko.
Pak Joko tuh apa hebatnya? Walaupun rumahnya di mana-mana, istrinya satu, Pak. Kan ketua ya, istrinya kan bikin rumah. Tapi bagaimanapun Pak Joko ini orang yang paling miskin Indonesia. Kenapa? Orang miskin itu kalau sudah jual rumah. Nah, Pak Joko ini tiap hari jual rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.